Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban. Nah, sebelum masuk pembahasan, perkenalkan nama saya Wisda Sirianti dari kelas 21 Sosiologi C, mahasiswa Universitas Bangka Belitung dengan NIM 50121111084. Oke, simak videonya sampai selesai yuk. Apa itu hak? Hak adalah suatu yang melekat dalam diri kita yang kita dapatkan mulai dari lahir tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat suatu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan, suatu hak yang harus dilakukan. Kewajiban merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang manusia atau warga negara agar dapat mendapatkan haknya sebagai manusia dan warga negara setelahnya. Pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Pertama, menurut Prof. Dr. Noto Nugoro, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Yang kedua, menurut Curzon, ia membagi hak menjadi 5 kelompok. Hak sempurna dapat dipaksakan melalui hukum. Hak utama adalah hak yang diperluas hak-hak tambahan. Hak publik adalah hak yang dimiliki masyarakat. Hak positif adalah hak melakukan perbuatan tertentu. Hak milik adalah hak yang berhubungan dengan barang atau kedudukan. Menurut Sujono Sukanto, ia membedakan hak menjadi dua pengertian, yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak atau arah absolut. Hak searah merupakan hak yang dalam kehukum perjanjian. Yang keempat yaitu menurut John Salmon, ia membagi hak dalam 4 pengertian, yaitu hak dalam arti sempit, yaitu hak yang berpasangan dan dengan kewajiban. Hak kemerdekaan, yaitu hak kebebasan tanpa pelanggaran hukum. Hak kekuasaan, yaitu hak mengambil keputusan tanpa peraturan hukum. Hak kekebalan, yaitu hak yang dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Yang kelima yaitu dari Sukanto Nugoro, hak adalah suatu kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa diterima oleh pihak lainnya. Hak dan kewajiban warga negara, keduanya bisa dituntut paksa oleh yang bersangkutan. Pengertian kewajiban menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Prof. Dr. Notogoro, ia mengatakan kewajiban sebagai suatu beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan dapat diturunkan secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu menurut Curzon, ia membagi menjadi 5 kelompok kewajiban, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban diri sendiri, kewajiban publik, kewajiban mematuhi hak publik, kewajiban positif, kewajiban melakukan sesuatu, kewajiban umum yang berlaku untuk umum, kewajiban primer yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Yang ketiga yaitu menurut Driyarkara, ia mengatakan kewajiban adalah ikatan yang membebaskan, meningkat jika belum dilakukan, dan membebaskan jika sudah dilakukan. Kewajiban adalah keniscayaan manusia dari dalam yang akan selalu muncul pada suatu kondisi. Kewajiban adalah suatu hal yang melekat pada manusia. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama, hak kita sebagai warga negara yaitu hak untuk beragama. Yang kedua yaitu hak untuk berpendapat. Ketiga, hak untuk menerima pendidikan. Keempat, hak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Kelima yaitu hak mendapatkan penghidupan yang layak. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu
Menaati hukum dan aturan pemerintah. Yang kedua yaitu ikut serta dalam upaya bela negara. Ketiga, menghormati hak asasi dan orang lain. Keempat, tunduk dan mengikuti semua batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kelima yaitu ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu pada pasal 26 ayat 1 yang berisikan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM di Indonesia? Salah satu langkah pemerintah lakukan adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, melakukan pengkajian, penelitian tentang HAM, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Kondisi Indonesia saat ini dalam penerapan hak dan kewajiban. Salah satu contoh yaitu di era COVID-19 ini, hak masyarakat sebagai penduduk adalah mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Adapun kewajibannya adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungannya. Pelanggaran hak warga negara. Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapatkan perhatian terkhusus dari negara. Sebagai jaminan dijunjung tingginya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsep mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya karena terjadinya pengabaian terhadap kewajiban asasi, sebab antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tak dapat dipisah. Berikut beberapa contoh pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Ini. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mewujudkan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban? Sebagai seorang mahasiswa, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan, manfaat fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar, mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya. Dalam penyelesaian studinya, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya, menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manfaat sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus atau mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat, pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang berhak dimasuki, dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan
memungkinkan ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan kasus tentang keanggotaan kepustakaan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.